Kelompok massa yang tergabung dalam Barisan Muda Pengawal Demokrasi menggelar aksi unjuk rasa di kantor Kemendikti Saintek, Jakarta, Kamis 13 Februari 2025. Mereka mendesak Mendikti Saintek untuk mencopot Ferry Amsari dari jabatan dosen ASN Universitas Andalas. Massa menilai Ferry sering menyampaikan pernyataan provokatif yang tidak sejalan dengan pemerintah. Dalam aksi ini, para pendemo membawa spanduk dan poster berisi tuntutan mereka. Barisan Muda Pengawal Demokrasi juga melanjutkan aksi di kawasan Patung Kuda, menyerukan agar ASN tetap menjaga persatuan dan tidak menyebarkan kebencian. Mereka berharap pemerintah diberi kesempatan untuk bekerja tanpa gangguan pihak yang dinilai sebagai oposisi provokatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Ada video nih sahabat-sahabat yang dimana kemarin sekelompok masyarakat sipil mereka melakukan aksi di Kemendikti Saintek dengan tuntutan segera copot status ASN Ferry Amsari di Universitas Andalas karena mereka menganggap Ferry Amsari ini selalu memprovokator rakyat di bawah dengan menghina mantan presiden, pemerintah, dan lain sebagainya. Nah, ada juga ini video sahabat-sahabat tentu saja memfilter dari orang-orang pembenci Bapak Jokowi bahwa selalu merendahkan Bapak Jokowi, menjelekkan kinerja Bapak Jokowi. Nah, tak perlu lama-lama lagi sahabat-sahabat, kita lihat dan dengarkan sama-sama sampai selesai videonya berikut ini. Dan harus mampu menari yang baik di atas lapisan tipis es ini. Mampukah Pak Presiden Pak Prabowo menari? Kalau kita lihat dari 100 hari ini dipertanyakan kemampuan itu, apalagi ketika dalam lapisan tipis es yang sama itu ada mantan presiden yang ikut menari-nari. Sampai hari ini mantan presiden terima tamu, bagi-bagi bansos keliling Indonesia. Apakah terlarang? Tidak terlarang. Tapi apakah patut seorang mantan presiden yang mendukung presiden yang ada saat ini ikut menari dalam berbagai hal? Kelompok massa yang tergabung dalam Barisan Muda Pengawal Demokrasi menggelar aksi unjuk rasa di kantor Kemendikti Saintek, Jakarta, Kamis 13 Februari 2025. Mereka mendesak Mendikti Saintek untuk mencopot Ferry Amsari dari jabatan dosen ASN Universitas Andalas. Massa menilai Ferry sering menyampaikan pernyataan provokatif yang tidak sejalan dengan pemerintah. Dalam aksi ini, para pendemo membawa spanduk dan poster berisi tuntutan mereka. Barisan Muda Pengawal Demokrasi juga melanjutkan aksi di kawasan Patung Kuda, menyerukan agar ASN tetap menjaga persatuan dan tidak menyebarkan kebencian. Mereka berharap pemerintah diberi kesempatan untuk bekerja tanpa gangguan pihak yang dinilai sebagai oposisi provokatif. Hari ini kita dari Barisan Muda Pengawal Demokrasi lagi-lagi melakukan aksi demonstrasi di Patung Kuda sebagai bentuk protes. Dan juga saya mau sampaikan, sebelum kita melakukan aksi di sini, kita sebelumnya sudah melakukan aksi di Kemendikti Saintek. Dengan tujuannya itu apa? Meminta kepada Kemendikti Saintek untuk pecat atau copot yang namanya Ferry Amsari selaku ASN dosen Universitas Andalas tersebut. Karena kenapa? Ia seringkali berstatement di media terkesan sangat provokatif dan juga menyerang pemerintah. Nah, hal ini tidak boleh dibiarkan. Maka dari itu kami minta kepada Menteri Kemendikti Saintek untuk segera melakukan pencopotan. Alah bacot, anggaran pendidikan dipangkas mau jadi apa negara ini bos? Karung basah, gue balik jadi ketapel lo kayak Agus. Tipe orang kayak gini antara dia korban provokasi atau malas baca atau emang dia oknum PNS nakal yang nggak terima kalau mereka sekarang nggak bisa ngabisin duit pajak lagi. Gue bacain lagi nih, Menteri Pendidikan tegasin kalau efisiensi anggaran nggak ganggu PIP sampai bantuan sekolah. Jadi PIP, dana bos, sertifikasi guru, renovasi sekolah, dan lain-lain semuanya masih ada. Yang dipangkas itu adalah biaya operasional di dalam Kementerian Pendidikannya, kayak buat perjalanan dinas mereka, pembelian ATK kantor, acara seminar, intinya yang kagak penting-penting amat. Soalnya instruksi Presiden Prabowo ini udah jelas kalau efisiensi anggaran ini nggak akan mempengaruhi gaji dan status pegawai dan kualitas kementerian buat pelayanan masyarakat. Tapi bener kok bang, gue di PHK, ini ada buktinya. Ya lo karyawan PKWT, kontrak habis ya selesai, bukan PHK itu namanya. Bang, lift sama AC kantor gue beneran tuh pada mati. Ya tinggal dinyalain, susah amat. Kemarin pas anggaran masih ada, kenapa nggak di maintenance? Kemanain duitnya? Dana pendidikan sekolah dipangkas bang. Ya lo tonton ulang lagi video ini dari awal coba. Intinya guys, efisiensi yang lagi dilakukan sekarang ini bener-bener buat buang lemak biar APBN kita sehat. Masalahnya ya nggak suka sama kebijakan efisiensi ini adalah orang-orang di dalam pemerintahan itu sendiri. Banyak oknum di dalam pemerintah yang menghalalkan segala cara buat merubah persepsi masyarakat seolah-olah presiden salah kebijakan. Padahal penyakitnya ya mereka sendiri, ladang korupnya diganggu, ngamuk kalau mereka jadi gonggong.
Apa makna baju putih yang mulai sering dikenakan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka? Ada yang mengatakan bahwa baju putih itu berarti Gibran ingin meniru sosok ayahnya, Presiden ke-7 Joko Widodo. Namun terlepas dari itu teman-teman, salah satu tafsir kita untuk memberi makna tentang baju putih yang dipilih oleh Gibran setiap ia melakukan kunjungan kerja, itu mau memberikan pesan bahwa Gibran bekerja dengan tulus, membantu dan seiring sejalan dengan Presiden Prabowo Subianto. Ia juga bermaksud menepis bahwa ia bukan matahari kembar, ia juga bukan raja kecil yang ingin mengambil popularitas seorang Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia hari ini. Kalau misalkan tagar adili Jokowi ini dibiarkan tanpa ada pembuktian yang jelas, maka aparat harus bertindak. Aparat harus bertindak. Ya, itu pesan yang harus ditegaskan kepada semua pihak, karena hal-hal semacam ini nggak boleh dibiarkan. Apalagi nggak ada ujungnya. Ya misalnya ujungnya itu ya harus ada laporan ke para pihak aparat tadi kalau memang ada kesalahannya. Tapi kalau dicari-cari kesalahannya, dan ini bisa berlaku ke Pak SBY nanti, ke Ibu Mega, ke Pak Habibie, Pak Soeharto, Pak Soekarno, bahkan Pak Prabowo juga. Kalau model semacam ini kita biarkan. Mencari-cari kesalahan. Persis, gitu. Karena semua orang pasti ada salahnya, apalagi dalam konteks presiden gitu. Jadi kalau misalkan kita pengen menyusur ke arah situ, saya kira ini jadi kurang pas, kurang pantas malah gitu. Sehingga kita lupa bahwa di balik kekurangan dan keterbatasannya dia, itu juga ada kelebihannya yang perlu kita apresiasi juga. Sebagaimana kita memberikan kritik, dan ini harus sama porsinya. Kalau hanya kritiknya saja, kemudian nggak jelas ujungnya, saya khawatir ini justru jadi kebencian, Bang. Yang memang itu justru kontraproduktif untuk membuat kohesi sosial masyarakat kita kuat. Justru karena ini saya akhirnya meragukan gerakan-gerakan kebencian tadi. Kok masih pakai cara-cara masa lalu ya? Gitu, coret-coret, pakai tagar semacam itu, dan orang justru kesannya a priori ya negatif. Apaan sih gitu? Bang masih zaman begitu-begitu. Iya. Itu buat siapa sih? Dari lo buat lo untuk lo atau gimana nih? Itu benar Ya, itu. saya juga bingung kan. Dari lo buat lo untuk lo. Iya, karena kalau misalkan generasi milenial, Gen Z, kan a priori, Bang. Iya. Apa? Masih bisa begitu? Iya. Apaan sih? Iya. Ini beres orangnya. Jadi kita ilfil aja sih. Seorang pemimpin yang baik, apalagi yang hebat, selalu punya karakter yang berbeda, so different, ketika berhadapan dengan berbagai macam masalah, apalagi bicara tentang soal serangan-serangan ketidakpercayaan terhadap dirinya. Biasanya, umumnya, orang biasa, pemimpin biasa akan bereaksi dengan marah, malas, dan mencoba untuk menjelaskan semuanya secara detail, bahkan berlebihan. Tapi bagi seorang pribadi dengan kaliber pemimpin yang baik dan the great leader, selalu punya cara yang berbeda dalam menghadapi masalah yang ditujukan kepada dirinya, bahkan serangan dan cacian makian. Mereka umumnya akan merespon, bukan bereaksi dengan itu. Mereka membalasnya bukan dengan cacian, tetapi mereka meresponnya dengan berdedikasi dengan pekerjaan dan hasilnya. Dan kita tahu bahwa publik kemudian mengapresiasi, menghormati pemimpin jenis ini. Dan di Indonesia sekarang ini kita sedang berhadapan dengan seorang Jokowi, the great leader in our country. Selamat datang di Bukan Partai Politik. Nah, itulah tadi sahabat-sahabat beberapa cuplikan video. Yang mana yang pertama, masyarakat sipil yang tergabung dalam kelompok massa aksi menuntut mencopot segera status ASN Ferry Amsari karena dianggap selalu memprovokasi rakyat di bawah. Apakah Anda sepakat dengan sahabat-sahabat Ferry Amsari dicopot statusnya sebagai ASN di Universitas Andalas? Nah, silakan komentar di bawah ini sahabat-sahabat. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian dan terima kasih.